ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim alaikul hafin kutiba wa yuktabu abadul abidin wa dahrad dairin qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumi fid darain amin. Alhamdulillah wa syukrulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 6. 10 baris dari atas ke bawah. Maka dengan semata-mata karunia Allah subhanahu wa ta'ala, pemberian Allah, karunia itu pemberian Allah berupa kebaikan. Pian hadir di pengajian, ini karunia Allah. Pian ini dapat karunia Allah. Kita bisa di sini iktikaf di masjid ini, karunia Allah. Kalau kita menuntut ilmu pagi ini, karunia Allah. Karunia Allah itu berupa nikmat. Lalu kita mensyukuri pemberian Allah berupa nikmat itu. Pemberian Allah berupa nikmat namanya karunia Allah. Tetapi nikmat itu digunakan untuk kebaikan. Sehat itu karunia Allah. Digunakan ke kebaikan kesehatan itu, maka pian dapat lagi nikmat Allah. Disitulah pian mensyukuri nikmat Allah, karena pian diberi Allah karunia berupa nikmat. Banyak aja orang diberi Allah karunia kebaikan, tapi dijadikannya maksiat. Makin dia dapat nikmat, makin bermaksiat. Karunia Allah yang diberikan kepada kita semua berupa kesehatan digunakan kepada ibadat, maka itu nikmat. Isinya yang mensyukuri pemberian Allah ini berupa nikmat. Allah memberi kebaikan namanya karunia. Lalu kebaikan yang diberikan Allah digunakan untuk ibadat, namanya pian mensyukuri. Apabila Allah memberikan kebaikan dijadikan maksiat, namanya kita kufur nikmat. Bukan kafir, kufur nikmat, tidak mensyukuri. Ya, ada orang tuh kufur nikmat berarti kafir, bukan. Ingkar, tidak menggunakan nikmat kepada yang diridhoi Allah. Maka nikmat yang Allah berikan kepada orang itu isinya dirojong, dilanjur, diistidraj. Isinya Allah murka. Nikmat yang Allah berikan kepada seseorang bisa menyebabkan Allah ridho. Kenapa maka Allah ridho? Orang ini punya ilmu, yaitu mensyukuri karena nikmat ini dari Allah. Apabila orang ini diberi Allah karunia berupa kesehatan, kesehatan itu nikmat, digunakannya untuk maksiat, orang ini membuat Allah murka. Allah memberikan kenikmatan itu, tinggal kita mensyukurikah dengan menggunakan kebaikan nikmat itu, atau kita menjadikan kemaksiatan nikmat itu. Berarti nikmat itu bisa menyebabkan Allah ridho, nikmat itu pun bisa menyebabkan Allah murka. Apakah kesehatan kita menyebabkan Allah ridho? Apakah kesehatan kita yang Allah berikan menyebabkan Allah murka? Tergantung kita menggunakannya. Nah, menggunakannya itu pakai ilmu. Nah, itu Pak Hebe di dalam kitab ini. Maka dengan semata-mata karunia Allah Ta'ala, maka mereka itu dijadikannya yang sempurna, kuat, nutqiyah itu ibadat. Nutqiyah itulah, nutqiyah itu yang berhubungan kepada ibadat. Selama kita hidup, nilai hidup kita bernilai ibadat,
itu juga karunia Allah. Tapi berapa banyak dikira ini adalah ibadat, sekalinya hasilnya maksiat. Ulun duduk di sini, yang menilai ulun ibadat. Tapi kalau hati ulun sombong, Allah nilai ulun maksiat. Nah, belajar lagi ilmu hati, tasawuf belajar, fikih belajar, tauhid belajar. Berapa banyak lahiriah orang itu bernilai ibadat, tapi Allah menilai orang yang maksiat. Pian menilai ulun ibadat, tapi hati ulun merasa alim pada pian. Pian menilai ulun ibadat, Allah nilai ulun maksiat. Pian salah menilai, yang pasti benar menilai Allah. Maka kita perbaikilah penilaian Allah dengan kita. Jangan terlalu terpengaruh dengan penilaian manusia, karena manusia itu menilai bisa tepat, bisa tidak. Kalau Allah menilai pasti tepat. Kalau manusia menilai belum tentu tepat. Nah, itu Pak, ada campur fikihnya, ada campur tauhidnya di situ, ada campur tasawufnya. Karunia Allah yang datang, karunia Allah ulun datang. Nah, kemudian setelah itu karunia Allah tadi, kita teruskan lagi. Dan yang menyempurnakan kuat syahwiyah batniyah itu muamalah. Setelah paham ilmu ini, ilmu yang membuat kita bernilai ibadat, lalu kita pun perlu juga Pak Aibuai memikirkan parut kita, karena kita manusia bukan malaikat. Malaikat kalau bisa makan, malaikat kalau bisa minum, malaikat nggak bisa tidur. Malaikat dijadikan Allah full time ibadat. Kita ini bisa ibadat nilainya, bisa adat nilainya, bisa maksiat. Hidup kita hari-hari ini nih bisa bernilai ibadat, bisa bernilai adat, bisa bernilai maksiat. Ini pakai ilmu. Lalu setelah kita menuntut ilmu, lalu kita mau urus untuk muamalat kita, isi parut kita, menafkahi istri kita, menafkahi anak kita. Apakah urusan untuk parut kita ini lewat berdagang, berbisnis dan sebagainya bernilai ibadat atau bernilai maksiat? Apabila bernilai ibadat berarti halal yang kita urus. Apabila bernilai maksiat berarti haram. Kullu lahmin nabata min haramin pennaru aulabih. Setiap daging yang ada di badan kita tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, dilebur dulu oleh api neraka. Walaupun orang ini penghuni surga, mampir dulu. Kullu lahmin, tiap-tiap daging yang ada di badan kita, nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, neraka dulu yang meleburnya. Hendakkah jadi emas murni 24 karat? Tidak bisa, lebur dulu baru muncul 24 karat. Gak bisa dicampur, dibersihkan dulu, dilebur dulu. Maka gak usah kita hiri lawan orang sugih tapi korupsi. Apa korupsi? Duit rakyat. Nyata bilanya masyarakat biasa ngarangnya maling, perampok. Bila orang nang kelas tinggi namanya korupsi, maling dia, disamakan aja. Maling dia sama. Nah, Bapak Ibu, makan situ duit korupsi. Di akhirat dipanggil yang terlibat kena itu Pak Ibu, habis. Ingat ada momen menuntut ilmu, tidak ada jalan selamat kecuali orang menuntut ilmu.
Man arada dunya fa'alahu bil ilmi, siapa ingin selamat di dunia ini dengan ilmu. Wa man aradal akhirata fa'alahu bil ilmi, siapa yang ingin selamat ke akhirat pakai ilmu. Wa man aradahuma fa'alahu bil ilmi, siapa hendak selamat kedua-duanya pakai ilmu. Tidak ada jalan lain. Jadi dokter kuliah dulu ilmu kedokteran, ulang jadi polisi sekolah dulu kepolisian SPN situ. Lihat, ulang konsultan sekolah dulu, kada sembarangan Pak Ibu. Orang jadi guru kada mengaji, gimana dapat? Kada ada otodidak jadi tuan guru itu. Anak tuan guru, abah ikam nang alim, bukan ikam nang alim, anak tuan guru ay. Tulan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari datuk nang alim, bukan ikam. Ini ketujuh, wah ini membanggakan kuitan, wah ini ketujuh membanggakan datuk. Jangan dibanggakan, dijalani jalan kaimu itu jadi alim, dijalani jalan datukmu itu jadi alim, dijalani bukan dibanggai. Nah, orang-orang Bahar itu Pak Ibu supan ketahuan orang, ini anak tuan guru nih, supan ketahuan orang belum apa-apa lagi. Tuh guru hatim bang mandi di ulun Bahar itu tuh. Jadi guru ulun, guru hatim, Allah yarham, itulah guru ulun yang menggembling ulun masalah fikih nih Pak Ibu. Kalau guru Sukri ini penggemblingan juga mengarahkan sidin ikam mengaji lan guru hatim. Nah guru hatim fikihnya Masya Allah, fikihnya kaji fikih lawan guru hatim. Guru hatim itu anaknya guru Salman Jalil. Guru Salman Jalil itu anak sidin alim semua, yang membidangi ilmu fikih yang dalam tabahur, ilmunya melaut. Guru hatim dahulu guru Royani, yang membidangi bidang ilmu Al-Quran dan Quran guru Wildan. Khusus berhadam melawan waliullah kutubul wali kutub, yaitu guru Sa'buddin. Abahnya guru hatim mengatakan guru Sukumpo itu wali kutub. Cirinya wali kutub, semua lapisan masyarakat datang. Itu wali kutub, semuanya datang. Itu wali kutub. Nah, lalu guru Sa'buddin disuruh Abah Sidin, guru Salman Jalil, ikam bakhadam dengan wali kutub. Muridku, tapi ujar guru Salman Jalil. Oh, ini orang-orang hebat Pak Ibu, luar biasa. Karena guru Sukumpul itu didikannya guru Seman Mulia, didikannya guru Syarwani Abdan Bangil, didikannya Said Amin Qutbi, didikannya Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, didikannya Syekh Hasan Peda'a, didikannya Syekh Hasan Rashad, didikannya yaitu diantaranya Habib Baina Katifai nang dari Semarang tuh. Ya ada lagu Baina Katifai ya lama Khotimah Rusulil Kiram. Didikan kurang lebih 200 punya guru Sekumpul itu. Lalu silahkan kamu menyampaikan ilmu, izin dari guru-guru beliau baru berani menyampaikan ilmu. Nah ini guru hatim ulung rasa kehilangan paguruan. Dan tuan guru ini kalau bulik di bawah sidin ilmu sidin adalah malinggalah ada. Tuan guru apabila pulang dipanggil Allah di bawah sidin bulik ada dapat tinggal. Siapa yang sempat mengaji rajin dapat ilmu. Siapa yang mengaji kadang-kadang ilmunya setengah-setengah. Siapa yang kada pernah mengaji rugi status, maka sidin meninggal di setiap HP ada status sidin mengaji kada waktu hidup. Kan banyak orang itu guru tuan guru meninggal, status di HP ngaji kada.
Nah itu Pak Ibu, didikan guru juga mengaji kada. Bapak Ibu, itu banyak tuh status tuang guru meninggal, status bagus, tapi waktu Sidin hidup kada pernah mengaji juga. Berarti salah lah guru, kada salah, nang salah maksudnya kada mengaji. Akhirnya Pak Ibu nangis ulun tepian malam itu. Nah pengajian ulun liburkan, ulun hendak kepada perguruan sampai jam 10-an lah. Ada nak bawa mobil ulun. Nah banyaknya santri. Sidin itu kepala pengadilan agama Banjarmasin. Sidin itu mengerti pemerintahan, bekas wakil bupati. Sidin itu pembahasan apapun di Martapura, referensi ulama Martapura itu Sidin. Terjadi perdebatan sengit, guru Hatim diundang oleh Kiai Haji Khalilur Rahman waktu jadi bupati, ngaran Sidin Buroko kan, berdebat tuan guru ini, berdebat dia mulut. Nah guru datang, rumusnya tasarruful imam lirra'iyati manutun bil maslahah. Di Sidin kaidah aja, rumus aja cukup Sidin. Kan berdebat ini hukum, ada kebaikan kada nang dibahas ini. Tasarruful imam, keputusan suatu pemerintah untuk rakyatnya kebaikan enggak, matnutun bil masalah, ada kebaikan enggak atau ada kepentingan, kebenaran enggak ada atau pembenaran. Wah lah, diam hubungan tuan guru. Nah berapa kalimat yang ngomong selesai masalah. Beruku aja Sidin sambil wah jalan kita beruku bingung. Ayah guru syukur, khalifahnya Syekh Sya'rani Arif, guru Anang Sya'rani Arif Kampung Melayu. Guru Sya'rani Arif itu gemblingannya guru Kasful Anwar. Guru Kasful Anwar menyuruh guru Sya'rani Arif ikam ke Mekah, temui guruku Said Amin Qutbi. Ngaji kan di situ. Guru Bange, guru Syarwani ngaji kan ke Mekah, temui guruku Said Amin Qutbi. Pulang jadi ulama besar. Guru Sya'rani ikam di Martapura berdiam, ikam guru Syarwani ke Bange berdiam. Nah lihat, ada Pak Ibu, ibarat tuh ada rujukannya orang. Ibarat berobat tuh rujukan dokter, ada rujukan menurut seorang. Nah orang kayak itu minta pendapat caranya. Kemudian di Bangil berdiam sana, berdiam guru Bangil itu di Bangil berdiam. Kayak Hamid Pasuruan, ada ulama besar nih di Bangil. Kebetulan ulama Jawa Timur menemui guru Kiai Hamid Pasuruan. Ikam hendak pecah permasalahan, temui guru Syarwani Abdan di Bangil. Berangkat ulama Jawa Timur itu, guru Syarwani Abdan membuka kitab. Datangan ulama itu. Nah jawaban bubuhan ikam, nah kitabnya. Menjawab dahulu, belum lagi ditanyai. Artinya mata batinnya guru Syarwani Abdan ini tajam. Lalu guru sekumpul berguru yang guru Syarwani Abdan Bangil. Kata guru Syarwani Abdan Bangil, ikam ke Mekah, temui Syekh Sayyid Amin Qutbi. Dia keliber internasional, ulama mumpuni keilmuan. Berangkat ke Mekah menemui Syekh Amin Qutbi. Wah ini kekanakan kawanan mengaji ke Mekah, sakanya anti tahlil legal nih ke Mekah, kemana mengaji. Nah itu Pak Ibu mengaji ke Mekah Bapak lawan siapa nang menyuruh siapa ngaji ke Mekah, siapa guru yang ditemui. Nah kalau guru-guru ulun ikam naklah, kalau ikam berangkat temui Syekh Sayyid Ibrahim Zain Sumaid Madinah.
Itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengarang kitab Manhajus Sawi fi Thariqah Bani Alawi. Wah, ini mengotak-ngatik Bani Alawi. Nah itu tuh bisa mati suul khatimah tuh, bukan habaib dikutak-atik dilihat orang. Nah itu tuh Pak Ibu, itu buruk sangka aja jadi tuan guru. Banyak tuh. Lalu masyarakat nih buruk sangka lawan tuan habaib, buruk sangka lawan bukan Bani Alawi. Lalu Rabitah Alawiyah bubarkan jar. Kalau muntung mau itu anak meninggal mengucap la ilaha illallah kawa, karena Rasulullah kadar ridho Allah maridho Rasulullah. Nah ini nih, jangan ikut-ikutan tuan guru yang mengobarkan kebencian lawan orang alim. Nah itu hebatnya. Lalu dijawab oleh Syekh Shalal Abdan, rekomendasi dari Kiai Hamid Pasuruan, kita membuka pengajian, silahkan membuka pesantren. Lalu berdirilah pesantren Datuk Kalampayan. Apa tuh? Oh ya ini Pak Ibu, sedikit-sedikit buka pesantren. Namanya orang siapa? Cari-cari dana, sian orang. Cari-cari dana, namanya orang siapa? Ulun ya, lalu membuka yayasan. Nah, lalu karena mengharap-harap orang membeli duit. Lalu kisah jemaah apa, kisah tablik akbar, kisah macam-macam, minta duit kayak itu dia sudah. Macam-macamnya cara orang ini. Yang menyuruh siapa? Kurang kita lihatin yang menyuruh itu siapa? Izin guru kah? Izin nafsu kah? Kena pulang guru Udin nih ya, itu Bang sudah Udin. Sian masyarakat kena bunguli, karena ada pulang minta ronjis. Ini kurang berkisah ulun mana guru Udin kayak apa ronjis rumah dan majelis. Ini apa nih guru nih? Minta di kampung pada jam minta ulahkan rumah. Ronjis rumah dan majelis, minta ulahkan rumah aja berdalih majelis. Nah banyak juga ini Pak Ibu. Nama nyuruh siapa? Kesian masyarakat. Nah lalu karena status masyarakat itu memberi duit lawan sidin itu membangun rumah dan majelis, statusnya wakaf atau kada? Wakaf kada? Wakaf. Berarti untuk masyarakat kada? Masyarakat. Karena anaknya maulah sertifikat rumah itu, lalu karena hak milik siapa? Nah milik masyarakat, bukan milik pribadi. Ini berat. Soalnya jualnya dah menjual wakaf pulang. Diutak duit aja. Nih muamalat Pak Ibu. Dia menghadiri nah menyuruh kakanak tapinya belum balik lagi Pak Ibu. Nak nukar gula pang nak tuh kawarung sana tuh nang kakios umanya Udin tuh nah sakilo. Nah duitnya saya ini, harganya saya ini. Nah inggih mak tukar gula tadi sekilo beli ke rumah diminum makan ke laki haram. Kenapa guru makan haram? Anak belum balik tuh kada sah ada akad. Nah guru bahari kayak itu ampe hai lagi wah ini bahari dimaafi ya sudah. Hanya ditahu Pak Ibu. Ikam nak tunggu akan warung satu mama anak sembahyang. Bila ada orang menukar nah kayak tunggu mama tuh kayak itu ujur. Nah jualiakan. Nah ini bisa aja lagi. Ada lagi yang lucu, warung kejujuran. Nah syaratnya jual beli itu ada penjual ada pembeli. Warung kejujuran, bukan warung kejujuran, warung kesalahan. Banyak juga ini. Harus ada penjual, harus ada pembeli. Ada penjual, ada pembeli. Kada sah ada pembeli, tidak ada penjual. Nah, wah ini di negara-negara maju nggak itu Pak itu. Karena berendakan duit diandak, duit dalam lemari itulah keluaran banyak minum.
tukarlah lemari lah di lemari. Bapak Ibu, ya Allah ya Rasulullah, Malaysia nah kayak itu sudah bendera-bendera itu Bapak Ibu berat kelak ya sistemnya supaya mengurangi karyawan hancur pulang hukum Islam. Dulu nang takutan kayaknya nih nama nunggu tuku robot bisa terjadi nih antara barang tuh ini kan bubuhan kurir dan Gojek ya Allah terima kasih ya sama-sama. Mungkin kayaknya robot pakai drone. Mana rumah Gurudin terbang pakai drone tadi nih sabal tukar yo ya nah kan di programnya mau pakai Google kita mbah Google. Hati-hati itu panggilan hukum Islam ini makin ke depannya makin berat. Pantas Rasulullah bersabda, umatku di akhir zaman memegang agama ini bagaikan bara api, kata Rasulullah. Allah memberikan keistimewaan kepada umat Rasulullah. Rasul bersabda, man tamassaka sunnati 'inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Siapa yang berpegang dengan sunnahku, kata Rasulullah, dengan ajaran-ajaranku, ketika umatku banyak yang rusak, orang itu diberi Allah seperti 100 kali mati syahid. Allah hanya memberikan gambaran ya Pak Ibu. Kalau kainan ini nunggu toko robot semua. Kayak apa gitu nih ini mah kayak paling guru ya nah berpikirai beisi tanah bahuma seorang beisi tambak nah beiwak seorang tapi guru nukar bibitnya lo ngerubut nah sama juga menangguk aja Bapak Ibu berat kelak sudah ada gambarannya. Wah ini sistem online Pak Ibu karena pulang nikah online. Nah berat benar nih Allah memberi gambaran jangan akan rusaknya hukum Islam. Aji bujur-bujur coba pian buka surah Al-Anbiya ayat 105. Surah Anbiya ayat 105. Wal ardu warithuha ibadiyas sholihun. Ayo pembuka bujurlah hafalan ulun nih. Surah Al-Anbiya ayat 105. Dan kita pengajian ini sambil adalah wal ardu warithuha ibadiyas sholihun. Ada kalau kalian bawa HP adalah Al-Anbiya 105 ada wal ardu yarithuha ibadiyas sholihun. Habiskan adalah ayatnya itu apa ada annal ardo yarithuha ibadiyas sholihun garis bawahi bumi ini kata Allah subhanahu wa ta'ala hanya aku peruntukkan aku wariskan dengan hamba-hambaku yang saleh saja. Orang lain bukan orang saleh hanya ikut menumpang. Annal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Kita bersyukur dengan Allah Ta'ala bukan mengaku jadi orang saleh, kita tak kumpulan dengan orang-orang saleh. Annal arda bumi ini yarithuha ibadiyas sholihun aku wariskan kata Allah bumi ini hanya untuk hamba-hambaku yang saleh. Kita bersyukur hidup di permukaan dunia Allah Ta'ala kita masuk di kelompok orang-orang saleh bukan mengaku orang saleh. Aku
aku peruntukkan bumi ini, kata Allah, hanya hamba-hambaku yang soleh, yang bukan soleh, yang di luar orang-orang soleh, yang bukan orang Islam, hanya ikut numpang. Apabila habis orang soleh di permukaan bumi, aku hancurkan semua. Nah, cukup demi kita mensyukuri nikmat Allah. Jangan sedih lagi kita. Mereka hanya ikut numpang aja, tapi jangan disambat lah. Kan ikut numpang mungkin matiin bonekanya kiamat, jangan. Temparnya langsung itu tanahku dulu ajar. Wal annal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Kaina di akhir zaman memegang ajaran Islam yang berat. Karunia Allah, kita kawaman untuk ilmu. Yang ketiga, apa sambungannya? Dan yang menyempurnakan kuat syahwat parjiah itu munakahat. Lalu bebini balaki jadi ibadat juga. Bapak Ibu, berdagang jadi ibadat. Karena beribadat sudah dikaji. Babini jadi ibadat, ibu-ibu balaki jadi ibadat. Tian we berparfum, parfum nang jangan tapi menyengat ya Bu. Bersolek buai itu diperuntukkan untuk laki tian. Jangan kepangantinan aja. Sudah lawan laki masuk rumah. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladzi yashfa'u indahu bi sampai tuntung aku baca ekor saja lakiku kada hilang kuntilanak nang ini bini seorang. Berdandan untuk suami buat ibadat. Kalaupun ke pengantinan, ayo aja berdandan, tapi jangan mengalahkan lawan laki. Ini lawan orang dia berdandan pina baik. Nang pakai hembodi budul sin ngaranya tuh di rumah pupur beres nang bedebu masuk ke hidung laki, salismaan laki. Minta maaf bu, minta maaf lah. Bapak-bapak rapi-rapi di rumah tolong bini minta maaf membak kumis bagus ayo dirapiakan bang, jangan tertutup muntung. Ujar bini abahnya ikannya makan jangan waluh katahi kan ini Tuhan ini pas sambat sini nah ada lagi dah. Ini bini itu melihat laki rapi itu nyaka 7 juga. Nah supaya adil kan ini cari ke ibu-ibu. Bagus rapi pak ay kita tuh upiah tuh nah baik-baik nang jangan nang kayak tumbak patir. Nang kayak ini kayaknya disambut orang. Ujar nang apa ngaranya ujar orang kasihannya leh lakinya tuh lihat bininya kada bisa memperhatikan lakinya lihat lakinya nang kaituan nang disambut bini kita padahal kitanya daripada bini nang kayak ini nah kasihannya laki-lakinya kada diurus bininya nahan ya Allah. Namun sudah diisi bini itu orang menilai bini kita lewat rapinya kita. Ibu-ibu pian buai mungkin kada tapi rapi pina belahan durit kelihatan. Nah aja orang lak bini siapa nangin tuh padahal lakinya guring di rumah sambet tuh orang ke pasar uak sungguh tuh di muka rumah yang tuh di samping rumah tuh ada pakaian pakaian guring yuk kalau iwak kenapa ada paman pasal itu 40 ini siapa nang ini orang baik-baik tentang pakaian tuh ke pasar iwak kalau papu itu melacung dulu ini bisa menukar iwak ke pasar jam 3 bisa melihat iwaknya ulama asal ane mata soalnya melihat bini siapa nih ini aja ulun sambat orang pasti ini bini siapa nih nah
Belajar pangsudah penakahat, lalu baik lawan laki, baik lawan bini. Kemudian yang ketiga, keempat pulang Pak Ibu. Allah menyempurnakan yaitu apa nih? Dan menyempurnakan kuat ghadabiyah. Itu jinayat namanya. Ghadabiyah itu emosi asal makna. Maksudnya ketegasan, ini bicara hukum. Tegas dua, Allah Ta'ala tegas dengan hukumnya. Wajib apabila mengerjakan mendapatkan pahala, apabila meninggalkan kusiksa, ujar Allah Ta'ala. Itu ngaranya tegas. Haram apabila melakukan ikan kusiksa, apabila meninggalkan ikan berpahala. Tegas Allah Ta'ala dua hukum. Wajib sama haram, tegas. Tegas menyuruh mengerjakan, tegas menyuruh meninggalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan dan diharapkan untuk dikerjakan. Ini bukan tegas, makruh dan sunat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan arahan, anjuran. Apabila ikam mengerjakan sunat hamba kuai, ikam kuberikan pahala. Apabila tidak melakukan yang sunat, kada apa-apa, ikam kada berisiko. Apabila ikam meninggalkan makruh, kuberikan pahala, hai hamba kuai. Apabila ikam mengerjakan makruh, kada berdosa dan aku kada siksa. Sempurnanya Allah Ta'ala. Kalau boleh berdosa kada, berpahala kada, bebas ikam hamba kuai, urusan yang boleh. Sempurnanya Allah Ta'ala punya hukum 5. 2 yang tegas, 2 yang dianjurkan untuk dikerjakan yaitu sunat, dan dianjurkan untuk ditinggalkan yaitu makruh. 1 bebas ikam. Itu tahulah Pak Ibu kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah bersabda, inna hadza dina yusrun, agama ini mudah. Wala yughaliba hadza dina ahadun illa ghalaba. Tidak ada yang bisa mengalahkan agama ini kecuali dia sendiri yang kalah. Nah, ini kita bersyukur. Apalagi kan sering membaca tadi, annal arda yarisuha ibadiyas sholihun. Nah, kemudian ibu yang ulun muliakan, setelah kesempurnaan tadi kita kaji bujur-bujur, karena barang yang dibahas daripadanya pada ilmu fikih, semuanya itu dibahas di ilmu fikih. Yang berhubungan dengan ibadat dibahas di ilmu fikih, yang berhubungan dengan muamalat dibahas dalam ilmu fikih, yang berhubungan dengan munakahat dibahas dalam ilmu fikih, yang berhubungan dengan hukum ketegasan hukum Islam dibahas dalam ilmu fikih. Apabila pian belajar ilmu fikih, pian selamat dan bernilai ibadat. Belum lagi karena tauhid, belum lagi. Lalu karena pian suatu saat belajar ilmu tauhid, lalu pian memandang Allah nolongi pian. Di ketika pian beribadah, Allah menolongi pian beribadat. Kudrat Allah ada di waktu kita bergerak tadi. Allah menggerakkan kita di ketika kita bergerak beribadat. Lalu kita itu mencari yang halal supaya diridhoi Allah. Nah, ketauhid lagi apa buahnya itu. Kemudian supaya bahagia suami istri ini, jangan sampai ada dosa antara suami dan istri, bernilai lagi ibadat. Lalu ia memandang istrinya dengan kasih sayang, memandang suaminya dengan kasih sayang. Ada demuar melihat laki, ada demuar melihat bini. Muar benar bini ko nih, muha nang kayak topeng monyet no dihina. Inya pakai ano tuh apa tuh? Lain nang ibak tuh apa tuh, nang kandang apa tuh, di amunta itu intu ayam nang putih itu benaknya di muha apa ngarannya maskara lah. Inya anak mengencangkan muhanya untuk suaminya. Pavian intal putih telur itu pak aja bubuhannya nang tuha-tuha tuh tinggi ujuran dan kada kau tawa
itu pang namanya tulisan dalam kamar, jangan lucu aku kada kalau tertawa ini pang namanya lucu lah mas sekarang arahnya lah masker kah lelakian kayak tahu juga inggihan Bapak Ibu bagusnya nang laki pulang aman cabuti bulu ketiak bagusnya 40 hari sekali ini gondrong bulu hantu ketiak supaya bini mencium bagus kadang-kadang guring tak buka ketiak bagus kalau ada ibadatnya juga siang biniku mencium ketiakku gondrong kasihan lakiku mencium rambutku bau masam lalu besok benapa tak kerembat kah lalu nang laki ini berparak hidung kakak belah bini ini menyindir gue yang desa bujur itu ibadat ngarannya bagusnya agama ini dikira ibadat itu mengatik tasbih ya kah sempurna di dalam ilmu fikih maka jika ta'aluk berhubungan ia dengan menyempurnakan kuat mutkiyah maka yaitu ibadat dan jika ta'aluk berhubungan dengan menyempurnakan syahwiyah batiniyah maka yaitu muamalat urusan tarot dan jika ta'aluk berhubungan ia dengan menyempurnakan kekuatan syahwiyah farjiyah maka yaitu munakahat nikah dan jika ta'aluk berhubungan ia dengan menyempurnakan kekuatan ghadabiyah ketegasan maka yaitu jinayah sempurna sudah dan didahulukan oleh segala imam kita Syafi'iyah imam kita ujar Datuk Alambayan di mazhab Syafi'i ibadat dulu didahulukan ini belajar berjihad dahulu jadi imam samudra orang belajar dulu beribadat belajar lagi bab muamalat belajar lagi bab munakahat baru bab jinayat karena bab jihad itu di bab jinayat ya Allah Bapak Ibu lihat guru Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini garis bawahi dan didahulukan oleh segala imam kita Syafi'iyah orang-orang yang bermadzhab Syafi'i hati-hati kita tak ngaji bab jihad kayaknya dulu kayaknya belikan malah bom panci ada urutan-urutannya Pak Ibu mempelajari agama ini menyatakan rubu' ibadat seperempat urusan ibadat karena mulianya sebab ta'aluk berhubungannya ibadat itu kepada Allah Ta'ala. Kenapa maka babul ibadat didahulukan? Karena hubungannya langsung kepada Allah. Kalau muamalat itu kebiasaan kepada makhluk. Berdagang, mulai berdagang dengan Allah Ta'ala. Ada mau. Kalau ibadat langsung ke Allah, muliakan dulu ke Allah dulu. Baru kalau sudah beres hablum minallah, baru hablum minannas. Orang lainnya hablum minannasnya yang dikejar, hablum minallahnya hancur, tetap tak sia-sia. Nah ini hebatnya Datuk Alambayan. Tuh imam kita jadi Datuk Alambayan, imam kita. Siapa yang berpandunya ini? Didahulukan oleh segala imam kita. Ini guru Syekh Muhammad Arsyad Banjari ngomong, imam kita siapa? Kita Syafi'iyah, ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Artinya Datuk Alambayan ini mengutamakan mazhab Syafi'i karena Sidin masuk Sidin pulang ke Indonesia menjadi mufti kerajaan Banjar. Jangan tak pengaruh orang-orang ini mazhab Hanafi, ini mazhab Maliki, ini mazhab Hambali. Ada dipelajari di Kalimantan Selatan ini mazhab itu. Kalau pian hendak menguasai mazhab Imam Hanafi, Maliki, Hanafi, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, wajib dalam mazhab Syafi'i.
Apabila ada dalam mazhab Syafi'i mempermainkan mazhab karena mencari yang mudah-mudahnya aja, itu dalam kitab Munyatul Musalli haram. Kesalahan karena tidak menguasai semua mazhab, lalu mencari yang mudah. Tapi guru dalam kitab ada, kitabnya bujur, otak kita belum mumpuni memahami kitab. Lihat kata-kata siapa nih? Datuk Kelambayan gak ada. Imam kita Syafi'iyah. Kalimat ini dari Datuk Kelambayan. Karena apa jadi ibadah itu Bapak Ibu? Mulianya. Kenapa maka mulia? Sebab ta'alluqnya, hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diiringi, baru namanya diiringi. Di belakang ada, di belakangnya diiringi oleh mereka itu akan merubuk seperempat ibadat dengan rubuk seperempat pembahasan muamalat, baru urusan apa hablum minallah, diantaranya berdagang dan sebagainya. Kenapa? Maka nomor 2 ibadat, nomor 1 karena sangat hajat segala manusia kepadanya, karena manusia berhajat kepada muamalah tadi, hendak makan. Lalu yang dimakani halal kada? Kita makan bipang kajar, nah bipang babi panggang, nah bipang sekalinya, nah itu ibadat Pak Ibu dulu. Lalu kau menilai muamalat nih pas kada, kalau rusak ibadat kita. Kemudian dan diiringi lagi wallahu a'lam, sempurnanya ajaran Islam ini luar biasa. Berarti nomor 1 ibadat, baru muamalat. Ada boleh belajar bab muamalat, kalau kada sempurna bab ibadat. Hebat itu Kelambayan, supaya muamalat pun bernilai ibadat. Nah cukup apa yang disampaikan, pas aja sudah jamnya untuk menghidupan Bapak Ibu. Maaf libur ulun kada kau datang karena ulun menemani mertua ulun check up kesehatan. Hanya minggu depan ulun kada kau datang dulu, uzur, minta maaf. Mudahan seterusnya kita bisa, mudah-mudahan apabila ulun sudah datang kita pengajian lagi. Untuk minggu depan positif dulu kada kau datang karena urusan mungkin apakah itu pasang ring atau kada. Nah ulun diminta untuk datang mendampingi lah, ngaran mintuhani ngalih menolak kuitan juga. Ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita sambung lagi setelah ulun datang Surabaya. Al-Fatihah. Iya kalau udah ya,